Nabiullah Ibrahim perintah Raja Namrud untuk menyembah Allah karena mereka sombong. Akhirnya nentang. Ada Nabiullah Ibrahim, ada Raja Namrud. Ada Nabiullah Musa, ada Fir'aun. Tuh. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Ada Habib Rizik Syihab, ada si Ano. Lu tahu dah. Ya, gue nggak bisa ngomong. Lu tahu dah. Nggak perlu gue jelasin. Kan gitu. Tinggal kita pilih mana. Milih yang benar, yang lurus, jalan menuju surga atau ke neraka. Tapi kebanyakan orang yang pengen ke neraka, kagak mau ke surga, karena dia memilih surga yang ada di dunia dengan kemewahan, dengan jabatan, dengan keindahan. Karena ini kepentingan pribadi, karena kepentingan apa? Golongan mereka saja. Karena di situ sumber kekayaan yang begitu banyak. Kalau diintip dan dilihat, terdengar, terendus orang, akhirnya mereka takut. Makanya tuh nas Quran tuh hatkan tanda kebesaran Allah, onta yang ditunggangi mengucapkan kalimatul tauhid dan menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kaget tuh Abu Lahab. Turun dari ontanya, langsung ontanya dipait, dibengkek tuh, tau bengkek? Kayak belah duren, diengkek tuh, mulutnya dipatahin rahangnya, saking bencinya, diengkek tuh rahangnya, dipatahin tuh onta mati, saking bencinya. Tuh. Makanya dikatakan julukannya Abu Jahal, babak moyangnya orang bodoh. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan para asatidz, para hujjaj, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami' Darussalam Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Nur Abdul Rahim. Yang kita muliakan koordinator kuliah subuh Sabtu pagi Masjid Darussalam Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Hambali bin Haji Mumin. Yang kita muliakan orang tua kita Bapak Haji Insinyur Endang Bahrudin dan Bapak Haji Masahid, Bapak Haji Idrus, Bapak Haji Uslan, Bapak Haji Hamid, Bapak Haji Abdul Hamid, dan Bapak Haji Hayat, Bapak Haji Herman, Al-Gharam Syed Abdul Muqayyim, Ketua Musabbat Al-Jannah, Bapak Fahrodi, serta Bapak Muhyiddin dan Bapak Haji Bisri bin Abdul Rahim dan seluruh para jamaah yang kita muliakan, yang kita hormati. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita diberikan
nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama telah hadir di Masjid Jami' Darussalam dengan iringan doa. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam urusan dunia dan urusan akhirat kita. Kita awali majlis ini dengan pembacaan umum Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah salama wal afa wal afiyah taufiq wal hidayah wal barakah wa tumul fi ta'atillah rasul wa yasin maqasidakum bi jami'in yaqdil jami'a wa yasin muradahan ila rusyina syafina rasulillah sallallahu alaihi wa ikhwanina anbiya wa mursalin wa rasulillah ila rusyina muhammad al-bishra muhammadin ali ba'ala wa ismu rasul syahriyatil jalali wa syahna limam alim billahi abdul jadid birahmat bisyaratul rahmahul maghfir darajatun fi jannah bi'ada'idin fi jiwar nabi siddiqin wa syuhada wa sholihin. Dan kita doakan cucunya Bapak Haji Hambali bin Haji Mu'min yang bernama Ardan Mas Bani yang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga umurnya, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah mudahkan dunia wal akhirah. Niya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid daraini illa annahu qala babul amri bil muhafazati ala sunnah wa adabiha. Babul amri, bab perintah menjaga dan sunnah dan adab-adabnya di dalam melaksanakan sunnah. Allah Ta'ala berfirman, wa man yuti'illah rasula faqad ata Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, dan sungguh dia taat kepada Allah. Wa qala Allah Ta'ala, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh, wa innaka, sungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, siratullah, jalan menuju keridhaan Allah. Wa qala Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum azabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menentang perintah Rasulnya. Antusibahum fitnatun, dia akan mendapatkan fitnatun, fitnah, ataupun mereka mendapatkan azabun alim, azab yang sangat pedih. Wa qala ta'ala, wazkur ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wa hikmati. Dan ingatlah, wazkurna, dan selalu ingatlah, mayutlah, apa, wazkurna, dan ingatlah para kaum wanita, mayutlah, ayat yang telah dibacakan, fi buyutikunna, di rumah-rumah mereka, min ayatillah, daripada ayat-ayat Allah, wal hikmati, dan sunnah. Pasal ini, bab ini menerangkan di dalam menjaga sunnah dan terus menerus menjaga sunnah dan menjalankan sunnah itu dengan sebaik-baiknya, yakni menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaganya dan berhati-hati di dalam sesuatu perkara yang baru, belum tentu baik dan mengandung kebaikan. Anjuran untuk menjaga sunnah, anjuran untuk menjaga sunnah
anjuran di dalam menjaga syariah dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan adab-adabnya di dalam melaksanakan syariat. Walaupun itu syariat yang Allah terangkan di dalam kitab Allah dan di dalam sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup kita hanya sekedar membaca dan mengamalkannya tanpa memahami sebetul-betulnya maksud daripada ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah ataupun perintah yang diperintahkan di dalam lisan junjungan Nabi Muhammad SAW. Harus ada orang yang menuntunnya, harus ada orang yang memberikan kepahaman kepada mereka dengan kepahaman yang benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 80, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Sebab Rasul ini sebagai perantara dan mengajak manusia, mengetuk hati manusia dan pikiran manusia untuk berpikir, untuk merenungkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Izzah, sebagai Tuhan yang sangat agung, Malikal Mulki, pemilik kerajaan, yu'tihi may yasha. Allah akan memberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Di dalam tuntunan dan ajaran tidak mungkin kita akan sampai derajat kita menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan wasilah seorang rasul. Karena seorang rasul inilah yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran tuntunan dan ajarannya. Karena rasul itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang di antara kita, mereka tidak mau melaksanakan dan menghidupkan sunnah, dikarenakan Nabi itu anggapan mereka adalah seorang Nabi dan Rasul, seorang manusia, sama seperti kita. Memang Nabi SAW manusia biasa, karena Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul yang telah diutus Allah Ta'ala dari jenis kamu sendiri, yakni dari jenis manusia. Karena yang diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia, yang memberi kepahaman adalah manusia, yang mengajarkan adalah manusia, yang diajarkan adalah manusia. Mereka pengen tuh datang utusan Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat yang bukan manusia. Karena sifat malaikat itu taat dan patuh. Kalau seorang rasul, seorang nabi yang diutus Allah taala berupa malaikat, wa qudiya amruhum, maka selesai semua urusan yang ada di dunia. Karena malaikat itu giladun syadidun, malaikat itu adalah malaikat yang bengis dan kasar. La ya'sunallaha, mereka tidak pernah menentang perintah Allah. Sekali perintahkan oleh malaikat enggak mau, hajar. Dia baik, dihajar habis. Lain dengan Rasul. Rasul itu orangnya
sabar bukan main, lembut di dalam tutur kata, mengajak kebaikan, meluruskan tuntunan dan ajaran yang benar dengan lisannya, dengan ucapan dan perilaku yang begitu mulia sebagai contoh teladan yang baik untuk diikuti, untuk ditiru. Oh, sabar Nabi. Bagaimana rintangan dan cobaan datang ketika itu, pembesar-pembesar daripada suku bangsa Quraisy bertemu dengan Nabi di tengah jalan di kota Mekah. Di situ ada Utbah bin Rabi'ah dan Muayyah Khalid bin Mughirah dan pembesar-pembesar dari suku bangsa Arab, dari suku bangsa Quraisy yang menentang Rasul. Nabi pun sedang berjalan min kubair sahabah, dari pembesar-pembesar sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa sahabat ketika itu bertemu. Akhirnya bertemu dengan Abu Jahal, paman Nabi yang bernama Abu Jahal. Siapa Abu Jahal namanya? Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal. Kenapa dikatakan Abu Jahal? Karena Allah telah memperlihatkan kebenaran seorang Rasul, tapi tidak mengambil hikmah kepada kebenaran tersebut karena kesombongan mereka. Tuh, yang namanya langit bulan itu dibelah dua dengan permintaan Abu Lahab itu, tapi dia tidak mau beriman. Ketika Nabi bertemu dengan pembesar bangsa Quraisy, mereka mengatakan, "Ya Muhammad, jika engkau seorang nabi dan rasul, kami telah membaca kitab-kitab tentang kebesaran seorang rasul. Nabiullah Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud, berkobar itu namanya api selama 40 hari, tidak terbakar sedikit pun dari kulitnya, bahkan rambutnya pun gak ada yang terbakar. Nabiullah Musa bisa membelah itu yang namanya lautan. Nabiullah Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jika engkau wahai Muhammad betul seorang nabi dan rasul utusan Allah, bisakah engkau jadikan gurun pasir yang ada di kota Mekah ini menjadi lautan? Menjadi lautan. Duh. Kalau engkau betul-betul bisa wahai Muhammad, kami akan beriman, kami akan ikut dan taat apa yang kau perintahkan kepada kami. Tuh. Mintanya itu Abu Lahab yang terakhir kepada Nabi, tuh gurun pasir dijadikan lautan. Gak kira-kira itu persyaratannya mau beriman. Ketika Nabi akan mengangkat kedua tangannya, datanglah malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, jangan engkau minta kepada Allah apa yang mereka inginkan kepada engkau. Tetap mereka nggak bakalan beriman karena Allah telah mencoba daripada kaum Bani Israel. Kakala mereka pengen tahu yang namanya Jabal Tusina, Gunung Tusina. Kakala Nabiullah Musa mendapatkan kitab Taurat, kaum Bani Israel itu dari orang Yahudi gak percaya itu kitab Taurat, disangkain karangan Nabiullah Musa, buatan-buatan Nabiullah Musa. Tapi ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah taala kepada Nabiullah Musa.
Akhirnya dia pengen tahu, wahai Nabi Allah, dari mana kau dapatkan kitab Taurat ini? Aku dapatkan di Gunung Tusina, Gunung Sinai. Kalau gitu saya pengen tahu tempatnya di mana. Kaum Bani Israel pengen tahu di mana Nabi Allah Musa mendapatkan kitab Taurat. Dia nggak percaya, disangkain karangan Nabi Allah Musa. Ikutlah 79 dari kaum Bani Israel pengen tahu Nabi Allah Musa mendapatkan kitab Taurat dari gunung, karena di belawas Gunung Sinai itu ada negara Palestina tuh, lewat dari situ. Tempatnya enak, adem, dingin, salju. Mantep dah. Tanya aja Haji Bahrudin dah. Kalau pengen ke Palestina tuh lewat situ. Lewat Mesir bisa, karena Mesir itu di ujung benua Afrika dengan benua Asia. Itu bisa tuh. Akhirnya diajak oleh Nabi Allah Musa pengikutnya yang menentang tuntunan ajaran Nabi Allah Musa. Kakala naik ke atas, ngelihat itu goa yang diberikan oleh Nabi Allah Musa, ke tempat tersebut yang diberikan kitab Taurat. Datanglah waktu sholatul asar. Datanglah waktu sholat. Itu Bani Israel sembahyang 24 jam, cuma satu waktu doang, sholat asar. Dia nggak sanggup melaksanakan sholat 4 rakaat. Nah kita 5 waktu. Makanya Nabi Allah Musa kaget. Kakala Nabi di Isra Mi'raj kan menghadap Allah, diberikan sholat 50 waktu. Kagetnya bukan main Nabi Allah Musa. Ya Muhammad, irji ila rabbik. Ya Muhammad, balik lagi kepada Tuhanmu, mintalah diskon, keringanan, umatmu nggak bakalan mampu. Minta tuh Nabi, turun 5. Ketemu lagi Nabi Allah Musa di langit yang ke-6. Berapa ya Rasulullah? 5. Nggak bakalan. Umatku gede-gede, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Umurnya ratusan tahun, nggak sanggup sembahyang cuma sholat asar doang. Apalagi umat engkau kecil-kecil, kurus-kurus, lemah. Umur 60 udah diabetes, patigo, asam urat, nggak bakal mampu. Zaman dulu kan nggak ada penyakit begitu. Betul. Balik lagi, akhirnya 5 waktu. Kata Nabi Allah Musa, balik lagi Muhammad. Udah, aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Nabi Allah Musa cuma berapa waktu? Satu waktu doang, sholat asar. Orang gede-gede tinggi, umurnya panjang-panjang dan kuat. Sholat asar kagak sanggup. Sholat asar nggak sanggup. Emang sholat asar bawa beras 50 kilo di pundaknya kagak. Kalau begitu gimana? Ruhnya sangat kecil, jasadnya lebih besar daripada ruhnya, sehingga melaksanakan sholat berat banget. Tuh. Akhirnya kakala mau sampai ke puncak apa yang dijanjikan oleh Nabi Allah Musa, masuk sholatul asar. Nabi Allah Musa anjurkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat, dia kagak mau. Apa kata kaum Bani Israel? Ya Musa, lan nu'minu laka hatta narallahu jahratan. Wahai Musa, wahai Nabi Allah, kami tidak akan beriman kepada Allah dan Rasul, kami tidak akan melaksanakan ibadah sholat kecuali kami bisa melihat Tuhanmu Allah secara jelas. Dipengen lihat Allah, suruh sembahyang kagak mau, tapi dipengen lihat Tuhan. Makanya mana ihsan anta budullah ka'annaka tara fa illam yakun yara fa innallaha yaraka. Apa mana ihsan? Anta budullah, engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah.
Jika engkau tidak melihat Allah, sungguhnya Allah melihat engkau. Jadi tidak ada makhluk yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia ini kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada seorang makhluk yang hidup di alam dunia ini yang bisa melihat Allah kecuali junjungan Nabi. Tuh, malaikat Jibril aja nggak pernah ngelihat Allah, cuman di langit yang ketujuh saja, di alamul malaikah. Yang sampai ke alamul ilahiyah adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa yang sangat besar, peristiwa Isra Mi'raj. Tuh, Nabi dibelah dadanya 4 kali tuh. Tatkala beliau umur baru lahir, baru umur 8 tahun. Ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Allah yang terakhir, ketika Nabi di-Isra Mi'rajkan, dicuci tuh hatinya dengan air Zam-Zam. Wa malallahu hilman wa tasliman wa yaqinan, dipenuhi dengan ilmu, keyakinan, perserahan diri. Liyajadu tuhran ala tuhrin, untuk ditambahkan kesucian di atas kesucian, barulah sampai menghadap Allah. Karena Allah pengen ketemu dengan Nabi, lain dengan Nabiullah Musa. Nabiullah Musa pengen bertemu dengan Allah kakala di Jabal Tusina, baru belum ngelihat tiba-tiba bergetar itu, namanya bumi yang begitu dahsyat guncang. Kemudian Nabiullah Musa nggak bisa bertemu dengan Allah. Jangankan bertemu dengan Allah, firman-Nya aja, andai kata Al-Quran, lau andalna Qur'ana ala jabalin wa ra'aituhu khasian mutasaddian min khasyatillah. Andai kata Al-Quran diturunkan di tengah-tengah gunung yang terbesar di alam dunia ini, maka gunung ini akan hancur berkeping-keping, laksana debu berterbangan, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, luar biasa tuh Al-Quran, luar biasa. Itu Al-Imam Al-Arif Billah Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf di era Pasuruan itu ada masjid jami, beliau dikuburkan di situ. Kakek daripada Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau kalau ngajar itu naik delman. Kakak naik delman, beliau baca Quran, delmannya itu langsung lumpuh, nggak kuat untuk dorong ini. Kenapa? Karena Habib selalu baca Quran. Habib selalu baca. Kalau dibaca Quran itu on kuda yang akan ditunggangi nggak bisa jalan, rebah. Kenapa? Karena beratnya Al-Quran. Beratnya Al-Quran. Kalau lisan bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemudahan lisan kita untuk membaca ayat-ayatnya. Tuh, kita baca Bismillah aja udah untungnya luar biasa. Apalagi kita baca dari awal sampai akhir suratul Fatihah. Apalagi kita baca seluruh Al-Quran sampai surah An-Nas. Itu kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai kagak nih Quran dibaca, baca tiap hari. Kalau kita nggak baca Al-Quran, berat banget suatu saat nanti kita perlu dibacain Al-Quran kakala kita sedang sakaratul maut tuh, mau nggak mau tuh. Itu nggak mau baca Quran, nggak mau belajar Quran, kagak mau memahami Al-Quran.
suatu saat nanti kita akan butuh, kita rindu, pengen dengar ayat Al-Quran ketika seorang sedang sakaratul maut. Dan kita kepengen acara dari awal sampai 7 hari, daripada acara tahlil kita pengen dibacain Quran itu, mau nggak mau tuh. Makanya Quran dibaca mumpung kita sehat, masih bisa baca Al-Quran. Maka ayat yang diturunkan Iqra, bacalah Al-Quran. Mau nggak mau tuh suatu saat kita akan rindu, walaupun kita dulu nggak pernah baca Quran. Suatu saat kita rindu ketika kita sakaratul maut akan dibacain Quran, pasti tuh. Mau nggak mau tuh, mau kagak? Ketika sakaratul maut rindu pengen baca Quran, ditutup Allah Ta'ala telinganya sehingga dia nggak bisa dengar Quran. Kenapa? Waktu di dunia kagak mau baca Quran, nggak mau dengar Quran. Ketika mau meninggal dibacain Quran, tapi tidak ada, dia tidak dengar. Na'udzubillah min dzalik tuh. Akhirnya dia kagak mau tuh yang namanya melaksanakan sholat perintah Nabiullah Musa, kecuali apa? Dia ngelihat Allah, langsung disambar petir itu, langsung disambar petir, gosong semuanya. 79 orang gosong langsung, hitam angus. Makanya hati-hati disuruh sembahyang, kalau mau kagak mau senyum aja udah. Umpama nih, kita kan kadang-kadang dulu begitu, masih muda ya gak, emak baba kita bilang sholat, ya pak, cuma nih doang ya, senyum kerja ini kagak, ya gak? Dulu pernah ngelakuin begitu, walaupun sekali seumur hidup ya gak? Pasti tuh ada sifat malas, namanya masih muda, masih anak-anak, ya gak? Asalkan jangan nentang. Kalau suruh sembahyang, lu ada berangkat duluan sono, kuburan masing-masing, jangan tuh. Emang kuburan masing-masing. Kalau dulu kuburan masing-masing, kalau sekarang mah kuburan ditumpuk. Emang tanahnya kagak ada. Jangan bilang apa-apa. Kalau bang suruh sholat, ya jangan nentang, jangan takut sambar petir lu gosong. Ya, tuh. Akhirnya mati itu semua karena nggak taat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Nabi pengen angkat kedua tangannya, datang malaikat Jibril, ya Muhammad, jangan kau mohon kepada Allah, sebab mereka nggak bakal beriman karena udah dicoba kaum Bani Israil apa yang mereka inginkan. Dia pengen beriman kepada Allah, kakala diperlihatkan tanda kebesaran Allah, mereka nggak beriman. Nabi nggak jadi tuh doain. Yas'alu akbar minhum, dia meminta lebih dahsyat daripada itu. Akhirnya Abu Lahab ketawa-ketawa, semuanya pada ketawain Nabi sambil menghina, ngejek Nabi. Disangka Nabi nggak bisa, Nabi senyum ya. Akhirnya tuh onta yang ditunggangi oleh Abu Lahab tiba-tiba mengucapkan 2 kalimat tauhid, mengucapkan 2 kalimat tauhid, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur. Kaget itu orang-orang, langsung kah? Kaget. Akhirnya Abu Lahab bukan mengambil suatu pelajaran dan hikmah dari kenyataan yang Allah perlihatkan tanda kebesaran Allah, onta yang ditunggangi mengucapkan kalimat tauhid dan menyaksikan tiada Tuhan selain Allah,
dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kaget tuh Abu Lahab. Turun dari ontaknya, langsung ontaknya dipain, dibengkek tuh, tahu bengkek? Kayak belah duren, diengkek tuh mulutnya, dipatahin rahangnya, saking bencinya. Diengkek tuh rahangnya, dipatahin tuh ontak mati, saking bencinya tuh. Makanya dikatakan julukannya Abu Jahal, babak moyangnya orang bodoh. Babak orang gitu mah. Dulu dipanggil Baba, kakala udah punya cucu panggil Bakong. Tahu Bakong? Babanya engkong. Udah Baba jadi engkong. Tuh Bakong. Nih Haji Burhanuddin udah Bakong namanya. Kan udah punya cucu. Udah jadi engkong. Haji apa? Haji Hambali udah Bakong. Haji Masahid, Haji Idrus, ya gak? Udah Bakong namanya. Pak Haji Hamid, ya gak? Sendirian nih mah. Bininya udah nggak ada. Bakong. Kalau Pak Oslan, Haji Oslan belum. Karena belum punya cucu dia. Belum punya cucu. Orang dulu panggilnya Baba. Panggilnya Baba. Tuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innaka la ta'di ila siratim mustaqim. Siratullah. Sungguhnya engkau wahai Muhammad menunjukkan jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala. Surah Asy-Syu'ara ayat 52. Falyahzaril ladzi yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menentang perintah Rasulnya. Dia akan mendapatkan fitnah di dunia, ataupun dia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Lihatlah orang-orang yang sombong. Wa ja'alna nabiyyan wa aduwan lil mujrimin. Begitulah kata Allah, kami jadikan seorang rasul, seorang nabi adalah musuh bagi orang-orang yang berdosa. Itu. Nabiullah Ibrahim perintah Raja Namrud untuk menyembah Allah karena mereka sombong. Akhirnya yang nentang. Ada Nabiullah Ibrahim, ada Raja Namrud. Ada Nabiullah Musa, ada Firaun. Tuh. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Ada Habib Rizik Syihab, ada si Ano. Lu tahu dah, ya gue nggak bisa ngomong. Lu tahu dah, nggak perlu gue jelasin. Kan gitu, tinggal kita pilih mana. Nilai yang benar, yang lurus, jalan menuju surga atau ke neraka. Tapi kebanyakan orang yang pengen ke neraka, kagak mau ke surga, karena dia memilih surga yang ada di dunia dengan kemewahan, dengan jabatan, dengan keindahan. Karena ini kepentingan pribadi, karena kepentingan apa? Golongan mereka saja. Karena di situ sumber kekayaan yang begitu banyak. Kalau diintip dan dilihat, terdengar, terendus orang, akhirnya mereka takut. Makanya tuh nas Quran tuh, kami jadikan seorang nabi musuh bagi orang-orang yang berdosa. Kalau ulama dimusuhin berarti dia orang yang berdosa, anak kepentingan itu. Benar nggak? Orang dicari kesalahannya sana sini, ada nggak?
Cuman ngomong lo, kamu sehat, sehat, aku nggak apa-apa, tangkep, makanya hati-hati lo kalau ke rumah sakit. Ya, Pak Umar, Jumat, hati-hati kalau ke rumah sakit ditanya ame suster, Bapak ke rumah sakit sini enggak nganterin anak, Bapak sehat, saya nggak apa-apa, diperiksa, wow, ternyata sakit. Wah, jarak itu loh. Negara aneh, negara dongeng namanya nih. Kayak nggak ada kerjaan yang lain aja, atau orang dimusuhin. Utang nul bayarin. Iya kan? Ini lagi cerita Quran ini, bukan cerita politik, tentang Quran, surah An-Nur, tentang perintah Rasul. Dia akan mendapatkan fitnah dan musibah yang amat pedih, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallun ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Nih Allah udah menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 178. Allah telah bersumpah tuh. Walaqad jara'na, wau kosam, laqad lamnya lam kosam, qadnya qad li tahqiq, fi'ilnya fi'il madi, jara'na, sungguh telah kami penuhi, kata Allah, sungguh telah kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan penghuninya jin dan manusia. Penghuni neraka jahanam adalah jin dan manusia. Dimaksud dengan jin adalah syaitan, karena asal usulnya syaitan adalah jin. Kalau jin ada yang beriman, kalau setan kagak. Makanya jangan ngomong-ngomong lagak lu ke setan, jangan. Jangan. Itu namanya nyumpahin orang, apalagi anak. Jangan begitu. Jangan begitu. Kadang-kadang orang tua ceplosan itu, saking gedek bener. Sungguh telah kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka itu punya hati, la yafqahuna biha, tapi mereka tidak memahami ayat-ayat Allah. Dia punya hati, diberikan pikiran, diberikan ilmu pengetahuan, tapi mereka enggak mau memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ayat-ayat Allah. Tuh, ketika di dunia nggak mau ngaji, nggak mau ini, akhirnya ketika mau meninggal pengen diapain? Pengen ngajiin, udah nggak denger lagi. Gimana mau di ngajiin? Orang udah budek, udah bolot, udah ditutup telinganya. Yang ngaji orangnya aki-aki, suaranya habis. Kalau Ustaz Soki masih muda bisa teriak. Ulaika kal an'am, mereka itu laksana binatang, balhum adul, akan tapi lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai. Jadi manusia yang Allah ciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dengan bentuk yang amat sempurna. Summa radatnahu ala safilin, kemudian kami balikin itu manusia yang tadinya mulia menjadi hina, masuk ke neraka jahanam, lebih hina daripada binatang tuh, kata Allah. Nih tuh, ulaika kal an'am, mereka itu laksana binatang, balhum adul, akan tapi lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Tuh, na'udzubillah min zalik. Ulaika humul ghafilun,
mereka itulah orang-orang yang lalai. Makanya ini Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai renungan bagi kita. Mau dikemanain akhir hidup kita, apa yang kita jalankan. Apalagi kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan yang bagus telah kita jalankan. Kemudian dari sisa umur kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bekal akhirat. Apa aja kita udah rasain, bener gak? Jual tanah udah, beli tanah udah, jual udah, bikin kontrakan udah. Bahkan belum ada orang yang bikin kontrakan dibikin sama babak kita. Alhamdulillah, ambil hasilnya itu. Jalan kemana aja nyampe, ke Anyer nyampe, mandi air panas saya ke Guci tuh. Orang tua kita dulu lagi meriang, mau mandi air panas, masak, disekain memang kita. Nah kita, Masya Allah, mobil ada, mandi air panas ke Guci. Bosan ke Guci, ke Garut. Jaket kita dari bahan, ganti dari kulit. Megang duit cash, udah ngeliat, ame punya ATM punya kita. Naik motor udah, naik mobil udah, naik kereta, naik pesawat udah, nikah udah, nyawer pernah. Betul. Joget mebiduan di panggung udah pernah. Sekarang udah dah, itu kenangan yang lalu. Makanya lagu Mas Habi kenangan masa lalu ya. Apa itu lagunya itu Mas Habi? Enak banget tuh lagunya tuh. Iya enggak? Saya demen banget lagu Mas Habi, jadi renungan. Apalagi pulang ngajar jam 10 nih, gue setel aja tuh di mobil, enak banget. Renungkanlah, ya mantep itu. Emang saya muda, tapi pikiran saya sama seperti Haji Idrus, udah tua, ke umur 70. Iya gak? Tuh bagus. Anak muda pikirannya tua, cakep. Yang jelek udah tua, laganya ke anak muda. Itu beda 4 banget tuh dah. Ya Ji. Tuh. Ya. Alhamdulillah. Udah jam 6 lewat 13. Udah masuk sholat duha. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Tilka niya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.